Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Widya Andini. Saya Esa Mandiarti. Saya Leonisa Agustin Sari Purwita. Pada kesempatan ini, kami akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu apakah depresi atau kecemasan disebabkan oleh seseorang yang kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik ini menarik karena seringkali masyarakat mengaitkan kondisi mental dengan aspek spiritual. Namun apakah memang sesederhana itu atau ada faktor lain yang perlu dipahami? Untuk menjawabnya, kita akan berdiskusi lebih dalam bersama narasumber kita. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Alfa Anggawi Raswara. Halo teman-teman. Nah, jadi di sini Pak Alfa akan membantu menjawab tentang isu topik yang kami angkat tersebut. Terima kasih buat Bapak Alfa sudah berkenan hadir di podcast kami. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih juga memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber di podcast di siang hari ini. Baik, untuk membuka diskusi saya dan teman-teman, saya ingin bertanya Pak, terkait menurut Bapak bagaimana hubungan antara psikologi Islam dalam memahami depresi dan kecemasan? Oke, baik. Pada dasarnya hubungan antara psikologi Islam dalam memahami depresi dan kecemasan itu, kalau secara psikologis terlebih dahulu ya, secara umum itu kan depresi itu dipandang sebagai salah satu sebuah gangguan ataupun juga hal yang disebabkan terkait apa yang dialami oleh individu tersebut. Seperti itu. Psikologi Islam sendiri itu memandang bahwa depresi itu dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan ibadah ataupun juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya memandang kehidupan itu tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita capai secara mungkin material ataupun duniawi, tapi juga berkaitan dengan alasan mengapa kita mengejar hal tersebut, entah itu mungkin sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Islam memandang orang yang mengalami gangguan mental seperti kecemasan dan depresi? Oke, baik. Pada dasarnya dalam Islam itu memandang bahwa gangguan mental ya dan depresi itu adalah sebuah proses dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih tahap depresi kan berarti itu adalah bagaimana cara individu itu merespon situasi yang dia hadapi, seperti itu. Nah, walaupun mungkin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita merespon hal tersebut, seperti itu. Misalkan terlalu larut dalam masalah tersebut, makanya jadi memunculkan sebuah depresi, seperti itu. Nah, dalam Islam sendiri pada dasarnya ada yang harus kita lakukan itu adalah sebagai solusi terkait bagaimana kita menghadapi depresi tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertama yang harus kita lakukan adalah merubah mindset terkait situasi atau masalah tersebut, bukan memandang sebagai Allah kok memberikan aku yang berat seperti ini ya, kayaknya aku nggak sayang sama aku deh, gitu. Itu harus kita diubah dengan bahwa ujian yang kita hadapi itu menandakan bahwa Allah itu percaya bahwa kita itu mampu untuk menghadapi situasi ataupun juga ujian tersebut, seperti itu. Jadi sebagai yang pertama harus mengubah mindset terlebih dahulu. Yang kedua adalah terkait respon apa yang kita lakukan untuk menghadapi sebuah ujian ataupun juga masalah yang mungkin bisa menjadi penyebab dari depresi tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih kemudian cara umat Islam memberi dukungan kepada orang yang mengalami kecemasan dan juga mengalami depresi? Oke, baik. Pada dasarnya bagaimana dukungan yang kita
berikan itu kan pada dasarnya selain untuk menjaga hubungan dengan orang lainnya, tapi kan juga diniatkan sebagai ibadah yang namanya hablum minan nas, atau menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mendengarkan tanpa melakukan penghakiman seperti itu. Jadi apabila ada teman ataupun juga rekan yang bercerita terkait masalahnya, kita harus mendengarkan secara aktif. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga memberikan mungkin respon ataupun juga timbal balik yang sesuai dengan apa yang diceritakan seperti itu. Tapi juga tanpa melakukan penghakiman, misalkan kayak kamu kayaknya sih kasalah kamu sih, ataupun juga kamu sih gak pernah ibadah, misalkan seperti itu ya. Jadi harus mendengarkan dengan aktif tanpa melakukan penghakiman terkait apa yang dialami ataupun juga dilakukan oleh orang yang bercerita kepada kita seperti itu. Lalu juga yang kedua adalah kita harus memahami bahwa perasaan yang muncul ataupun juga dirasakan oleh rekan kita itu adalah valid, artinya memang benar adanya gitu kan. Pada dasarnya perasaan itu kan adalah hal yang muncul pertama kali untuk apabila kita dihadapkan dengan sebuah situasi gitu ya. Berarti kan rasanya itu valid, mungkin bisa berubah atau tidak, itu kan tergantung situasinya. Jadi kita harus tahu bahwa perasaan gini mah benar-benar sedih nih atau benar-benar marah gitu. Lalu yang kedua adalah mungkin dapat mengajak pada kegiatan yang sifatnya positif. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi Islam, yang mungkin dan mendekatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memberikan paksaan ataupun juga memberikan dorongan yang mungkin terlalu keras sehingga hal tersebut tidak dapat dilihat sebagai solusi yang dapat menyelesaikan masalahnya seperti itu. Ataupun juga untuk yang terakhir ya, apabila dirasa masukan ataupun juga saran yang kita berikan itu belum maksimal, bisa dirujuk ke pihak-pihak profesional, misalkan psikolog ataupun juga psikiater. Jadi pada intinya yang tadi telah pertanyaan yang disampaikan oleh Widya dijawab oleh Pak Upa itu, kita sebagai seorang umat Islam, kita juga harus menjadi pendengar yang baik dan memberikan contoh atau saran ke teman kita yang sedang membutuhkan bantuan untuk melakukan hal-hal yang positif, begitu ya teman-teman. Terima kasih Bapak buat jawaban untuk pertanyaan ketiganya. Baik, sama-sama. Oke Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan mental sekaligus hubungannya dengan Allah? Baik, pada dasarnya mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bagaimana meningkatkan terkait kesehatan mental kita dan juga hubungan kita dengan Allah adalah kita memperbaiki ibadah yang kita lakukan, yang mungkin bisa dimulai dengan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, misalkan seperti sholat ataupun juga puasa pada bulan Ramadan seperti itu. Itu adalah langkah paling mudah terkait bagaimana kita memperbaiki ibadah yang mungkin sebelum-sebelumnya itu kita belum maksimal ataupun juga sekiranya masih banyak yang terlewat dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, ibadah ini dipandang sebagai salah satu fase dalam kehidupan kita untuk kita rehat sejenak dari kesibukan kita sehari-hari, misalkan bekerja ataupun juga kuliah seperti itu. Nah, lalu selain itu juga bisa dengan melakukan zikir setelah sholat misalkan seperti itu. Lalu ada juga terkait bagaimana yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat setiap situasi ataupun juga ujian yang kita hadapi. Misalkan bahwa harus mengetahui bahwa ada beberapa situasi yang pada dasarnya itu di luar dari kemampuan kita. Jadi kita paham bahwa kita ini sebagai manusia mempunyai keterbatasan yang sekiranya mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain
dan juga membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat menghadapi situasi tersebut seperti itu. Dan yang terakhir adalah terkait bagaimana kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Faktor lingkungan itu juga bisa mempengaruhi nggak sih Pak terhadap kedekatan kita sama Allah? Baik, pada dasarnya faktor lingkungan juga pastinya sangat berpengaruh ya. Itu kan misalkan dari lingkungan sekitar kita ataupun juga baik itu lingkungan fisik ataupun juga lingkungan sosial. Itu jadi sangat berpengaruh. Misalkan kita hidup pada lingkungan yang religius, misalkan ada kegiatan keagamaan ataupun juga sering diadakannya kajian-kajian, maka itu berpengaruh terhadap bagaimana kita membangun kebiasaan, baik itu kebiasaan beribadah ataupun juga terkait bagaimana pemikiran kita terhadap memandang dunia ini ataupun juga agama, seperti itu. Jadi pada dasarnya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun juga menjaga psikologis kita, khususnya berkaitan dengan bagaimana kita merespon setiap situasi ataupun juga setiap ujian misalkan yang kita hadapi. Baik teman-teman, jadi kesimpulan podcast hari ini adalah depresi dan kecemasan itu bukan semata-mata karena seseorang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada beberapa faktor seperti tekanan hidup dan juga adanya trauma. Makanya dalam Islam mengajarkan untuk memiliki rasa empati, bagaimana hubungan kita dengan Allah seperti yang tadi Pak Alfa katakan bahwa hablum minanas. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental itu dapat dilakukan melalui keseimbangan antara ikhtiar psikologis, medis, dan juga sosial agar seseorang mampu menjalani kehidupannya dengan tenang dan juga sehat. Tidak hanya sehat secara jasmani, namun juga sehat secara rohani. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Alfa atas ilmu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan kita bahwa kesehatan mental perlu dipahami secara menyeluruh. Kami dari kelompok 6 sangat berterima kasih dan memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian di podcast kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.